الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ya itulah kalau orang logikanya udah mati gitu, ya. Muncul ABG kita yang sekarang gampang dibodoh-bodohi atas nama cinta. Perempuan pacaran sama laki mau aja dibohong-bohongin, telepon-teleponan sampai malam. Dari awal telepon biasa, voice call ke video call, berakhir perempuan-perempuan kita hina, muncul foto dan videonya di media sosial. Kehilangan otak lama-lama. Sekolah SD 6 tahun, TK saya nggak hitung dah. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun sekolah, otak nggak dipakai. Kok bisa gitu? Ditelepon depan orang makin buka-buka baju, ngumbar-ngumbar aurat. Ente nggak punya otak apa ya? Nggak masuk di logika saya, itu nggak masuk. Ya itu yang terjadi, gampang dibodoh-bodohi. Anak perempuan sekarang kayak buah mangga. Pernah beli mangga nggak? Gimana cara milih mangga? Kalau beli mangga gimana cara milihnya? Kita pegang-pegang, kita cium-cium, pencet-pencet. Dicobain nggak? Dicobain. Dibeli nggak? Belum tentu. Anak perempuan sekarang dipegang-pegang mau, dicium-cium mau, dipencet-pencet mau, dicobain mau. Belum nikah udah bopak-bopak, gerok-gerok, somplak-somplak. Anak perempuan. Nah kalau dulu nasehatinnya gampang, santriwan santriwati jadi perawan mesti hati-hati, jangan sampai gampang kerayu sama laki-laki yang gayanya trendy dan funky tapi nggak bisa ngaji. Itu gak ada, kalau jadi suami pasti bikin keki, sholat kagak tapi minta kawin lagi, bisa gitu. Tapi yang laki-lakinya juga mesti jaga-jaga, jangan sampai gampang kerayu sama wanita yang hobinya cuma ngaca sama gaya, cuma rajin bersihin muka menonton drama Korea, yang begitu berbahaya karena ngabisin harta. Lah kita dijajah budayanya, ya Allah. Nah di sekalian, muncul anak-anak muda yang, mohon maaf ya, laki aja nih laki. Muncul anak-anak muda yang lakinya suka dandan, laki suka dandan. Cowok pakai skincare. Lah Anda petarung. Laki itu. Dan yang perempuan juga lebih suka yang begitu, yang penting ganteng, langsing, tinggi, ya begitu. Padahal kenal juga enggak sama yang perempuan, ya kan? Ini anak fandom berapa orang? Ada anak NCT nggak di sini? Nggak ada? Oh ada. Ada anak The Bunnies nggak ada? Bunnies ada ya. The Blink ada, The Blink. Ya kita lebih suka yang begitu, mau diapain? Pergeseran nilai. Nah kan dengan cinta kita bisa ngumpulin pahala, dengan cinta juga manusia ngumpulin dosa. Pacaran beda agama, nikah antar agama, semua agama dianggap sama. Toleransi Pak Ustadz, iya saya juga ngerti toleransi, tapi agama beda. Nah, Bhinneka Tunggal Ika Pak Ustadz saya ngerti, saya juga hafal, ya tapi agama nggak boleh disama-samain. Kalau ada orang yang bilang semua agama sama, saya bilang ente yakin semua agama sama? Tanya deh sama orang Hindu, sama nggak Hindu sama Buddha? Jangan tanya saya, tanya sama orang Hindu, tanya sama nggak Hindu sama Buddha? Beda. Lah dia aja bilang beda, ente ngapa ngaku sama? Tuh anak muda kita. Semua agama sama, tanya orang Katolik, sama nggak Katolik sama Protestan?
Silakan ditanya, sama beda, ngapa disama-samain? Genit, kegenitan. Wah, jangan terlalu fanatik, ya. Ini sekarang muncul anak-anak muda yang gampang ngomong begitu. Ini beragama jangan fanatik. Bukan cuma kita yang mau surga, orang lain juga bisa masuk surga, agama lain. Kenapa kita merasa kita doang yang mau surga? Kenapa ente sebagai orang Islam jadi begitu? Harusnya kita sebagai orang Islam juga yakin dong agama lain mau surga. Ini orang genit, orang genit. Kenapa genit? Ente sebagai muslim merasa orang lain bakal mau surga, lah dia aja nggak merasa bahwa surga ente bener. Emang dia mau masuk surga ente? Kagak, dia nggak percaya sama agama ente. Jadi nggak usah ngarep-ngarep juga, kita toleran dong. Kenapa? Misalnya agama Nasrani, kenapa agama Nasrani di agama kita nggak dibilang bisa mau surga? Apa Tuhan sejahat itu? Lah agama Nasrani nggak percaya sama Tuhan ente. Emang dia percaya sama surga ente? Kagak. Lah bagaimana mungkin dia mau surga yang dia nggak percaya? Coba ente kelewat genit, sok toleran. Semua agama sama? Kagak, mereka nggak merasa semua agama sama. Yang merasa tuh ente. Inilah anak muda kita, genit secara pemikiran, merasa wah saya bukan ateis, saya agnostik, saya percaya Tuhan ada, tapi saya nggak percaya agama. Lah kalau ente nggak percaya agama, terus apa yang melarang kita berhenti zina? Nih, kalau kita nggak percaya agama, apa yang membuat manusia nggak boleh zina? Ntar Anda punya istri nih, terus istrinya selingkuh sama tukang bakso, boleh apa enggak? Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Lah kalau enggak ada agama, boleh enggak? Boleh dong. Yang larang masih apa? Itu agama pentingnya. Lah kalau enggak ada agama, bini kita naksir tukang bakso, ente larang kagak? Enggak boleh dilarang, berarti picik. Karena cinta itu indah. Jadi kalau ente punya bini cinta sama tukang bakso, nah harus didukung. Semangat mama, semangat, kejar cintamu, mau gitu. Ini akhirnya ketika manusia nggak percaya agama, terus meninggalnya mau diapain? Dikubur cara agama, dibakar cara agama. Lah kalau kita nggak punya agama, matinya mau cara apa? Dikasih kucing. Kalau kucingnya mau, kalau kelolodan gimana? Sekarang kita mulai genit, merasa lebih pintar dari agama. Jadi semuanya mau komentar. Merasa pemikir hebat. Pemikir paling hebat filsuf di dunia mana sih yang awet? Yang hebat mana filsuf dunia yang awet? Nggak ada, udah mati. Begitu juga ente, yang nggak pinter-pinter amat. Ustadz kayak pinter aja, saya mah bodoh. Itu kelebihan ulama. Ulama biar kata dia nggak pinter, ngaku bodoh. Kenapa? Berapa banyak ulama yang tiap kali ditanya cuma bisa mengutip. Ustadz apa hukumnya? Kalau kata mazhab Syafi'i ya itu haram. Begitu. Karena kita nggak merasa pinter. Ustadz bagaimana nih? Kalau menurut ulama A, ulama B, C, maka tafsirnya adalah N. Bagaimana ulama aja hati-hati. Nah sekarang muncul di kita anak muda yang kegenitan, merasa lebih pintar dari agama. Udahlah, nggak usah ngomongin agama. Di Korea nggak sholat nggak ngaji kaya. Ente sholat ngaji nggak kaya. Lah ente nih sholat ngaji main kerudung. Di Jepang nggak sholat nggak ngaji kaya. Muncul genit berpikir. Saya kalau tanya begitu saya ketawa. Emang ente udah berapa kali ke Korea?
Maka komentar begitu. Emang ente udah pernah ke Korea? Saya udah pernah ke Korea 8 hari tuh. Udah pernah naik kereta dari Busan ke Seoul belum? Train to Busan pernah dijalin. Saya udah pernah naik tuh. Saya naik, saya tungguin zombinya. Enggak ada. Hampir saya rukyah tuh kereta. Maksudnya apa? Lah di Korea banyak anak muda masuk Islam. Ente bilang, wah waktunya di Korea nggak salah. Siapa bilang? Sekarang anak muda, apa hebatnya orang Korea? Anak mudanya masuk Islam. Mereka nggak nyari agama didakwahin orang, nggak, dia nyari sendiri. Apalagi kalau kita dakwahin, dia nyari sendiri. Di Indonesia terkenal Ayah Namun, ya kan? Saya ada jadwal ceramah dulu tahun 2020 bareng Ayah Namun, tapi dia nggak bisa datang, diganti Ayah Naon sama Ayah Wae. Anak muda di Korea banyak yang masuk Islam, yang ganteng-ganteng, cakep-cakep, tinggi-tinggi, geleng-geleng masuk Islam. Kenapa ente yang burik-burik murtad? Di kita tuh genit sama agama. Bahkan kalau kita cek di Jepang itu banyak ustadz-ustadz kita nggak pulang ke Indonesia karena pertumbuhan agama di Jepang, Islam termasuk yang the most rapid religion, agama yang percepatan tumbuhnya tinggi. Di Eropa apalagi. Ya. Kalau di Korea hampir semua agama itu dianggap budaya aslinya, sama kayak di Jepang. Udah nggak merasa penting lagi. Agamanya apa? Kerja. Mereka bikin kerja aja. Tapi mereka nyari sendiri agama Islam. Dan ketika mereka nggak masuk Islam, mereka sholat Jumat, anak muda. Ini sholat Jumat ya. Mereka sholat Jumat ketika masjidnya nggak ada. Ibaratnya dulu di Busan nggak ada masjid, mereka sholat ke Seoul. Yang jaraknya saya lupa, kurang lebih dari sini ke Semarang. Mau Jumatan, ngomong tuh semangat beragama. Kalah kita Jumatan dekat aja datangnya paling telat. Khotib baru ceramah, kita udah pules. Berlinang air mulut, pernah lihat begitu? Sampai ngeces. Nah hadirin sekalian, di kita tuh kita merasa lebih pinter. Inilah biar tahun baru, ilmu kagak seberapa, merasa lebih pinter dari agama. Padahal manusia bodoh. Percaya nggak kalau manusia bodoh? Percaya. Saya mohon izin ya, saya kurang paham latar belakangnya hadir. Kalau pemikirannya terlalu agak sedikit cair pembahasannya, mohon izin dimaafkan. Kalau terlalu berat ya maaf juga gitu ya. Sekarang saya mau tanya, bahasa Inggrisnya hati apa? Hah? Nggak ada yang bisa? Bisa dong. Bahasa Inggrisnya hati apa? Heart. Sepakat ya? Sepakat ya? Hitung, nggak sampai 1 menit pasti berubah jawabannya, nggak konsisten. Percaya nggak? Hitung, udah 1 menit belum? Belum ya? Heart attack artinya apa? Serangan jantung. Nah, jadi heart, hati pejantung. Ente heart aja ketuker, mau ngatur agama, ente heart aja salah. Kita bodoh, hati aja kita salah. Mau komen agama, kita merasa lebih pintar dari Allah, hati aja salah. Jadi hati bahasa Inggris heart apa jantung? Heart itu jantung atau hati? Jadi heart, hati atau jantung? Ragu. Jantung. Kok kita bilang hati? Kita luruskan kembali. Ada pernyataannya, ada lirik, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Emang di sini ada hati? Hati gue deg-degan. Emang hati bisa deg-degan? Kita jantung sama hati aja kita ketuker, salah kaprah begitu. Lah kita mau merasa lebih pintar dari agama. Lah kan kita bodoh sebetulnya. Kenapa agama hadir? Supaya manusia enggak terjebak pada kebodohannya sendiri.
Karena manusia nggak mampu nangkep kebenaran secara utuh. Manusia tuh gampang ke distract, gampang dibodoh-bodohin. Contoh ya, pernah lihat laut nggak? Warnanya apa? Biru, hijau toska, keren. Tapi kita lupa, pernah nggak kita main ke laut? Pernah. Pernah kita main di pinggir pantai nyebur? Pernah? Pernah. Serok airnya, ada nggak warna birunya? Nggak ada. Kok kita lihat biru? Mata kita nggak sempurna. Kita nggak sanggup menangkap kebenaran secara utuh selaku manusia. Itu baru yang nyata, belum yang goib. Membahas fenomena kesurupan aja kita keder. Kesurupan. Zaman Rasul orang dengar Quran nangis, anak muda sekarang dengar Quran kesurupan, macannya keluar. Aing mau, gimana sih? Nah manusia bodoh, cuma nggak sadar. Kalau saya nggak sadar saya bodoh. Makanya kita pegangan dengan Quran dan Sunnah. Contohnya gampang. 8 bagi 2 berapa? 8 bagi 2 berapa? 4. Ini kalau papan tulis saya tulis ya. 8 bagi 2 4. Ini kita coret-coret nanti bisa ya. 8 bagi 2 berapa? 4. Ini kalau dicoret kehapus nggak? Enggak ya. 8 bagi 2 4. Apa buktinya? Hah? 8 kali 2 8. Oke, 8 bagi 2 4. Apa buktinya? 4 kali 2 8. Teorinya, rumusnya A dibagi B sama dengan C, maka C dikali B harus sama dengan A. Nangkep ya? 8 bagi 2 sama dengan 4, maka 4 kali 2 harus jadi 8. Berarti benar. Sepakat nggak? Oke ya. Pinter nggak kita? Pinter. Sekarang berapa 8 bagi 0? Jawabannya ketemu jawabannya ya. Saya kasih handphone saya. Kan pinter kita manusia. Saya mau bodoh bener. 8 bagi 2 berapa? Ketemu angkanya. Saya kasih handphone saya. 8 bagi 0. Ingat rumusnya. 8 bagi 2 4, 4 kali 2 8. 8 bagi 0 0. 0 kali 0 jadi 8. Enggak. Ngaku salah enggak? Enggak fair dong. Kita fair. Ngetes kepintaran kita fair dong. Maksudnya itu yang bisa kita debatkan. Eksakta kan? Lah kalau saya ngaku saya bodoh. Mak, kok bodoh itu berani ngomong? Saya bicara agama. Ikutin agama supaya kita pinter. Saya cuma nanya 8 bagi 0 berapa? Ketemu angkanya, saya kasih handphone saya. 8 bagi 0 berapa? Loh kalau kita pinter handphone lenyap dong. Iya dong. Cuma kan kita nggak mau ngakuin emang kita bodoh. Loh kalau kita mau bodoh beneran, disuruh akal kuadrat 7.892, akal kuadratnya berapa? Ketemu nggak? Bodoh, emang manusia bodoh, banyak yang dia nggak tahu. Tapi kan bisa kita pakai kalkulator. 8 bagi 0 0. 0 kayak 0 nggak jadi 8. Lalu pembuktian kebenarannya di mana? Ada yang jawab 8 bagi 0 mendekati limit tak terhingga. Ini bisa didebat sekali. Dan nggak ada angkanya kan limit tak terhingga. 8 bagi 0 tak terhingga. Tak terhingga kali 0 0. 8 bagi 2 4. 4 kali 2 8. 8 bagi 0 tak terhingga. Tak terhingga kali 0 nggak jadi 8. Maksudnya memang kemampuan kita segitu. Manusia itu kemampuan mikirnya emang gak sampai. Ya. Muncul ketika manusia jauh dari agama, dia lama-lama ngebodohin diri sendiri. Manusia itu kalau dalam Quran disebut walaqad karamna bani Adam, sungguh dimuliakan anak Adam. Kita dimuliakan sebagai anak Adam. Adam itu nabi. Quran menegaskan betul-betul bahwa kita keturunan Nabi Adam.
Nabi Adam aslinya mana? Sorga. Manusia itu keturunan sorga. Kakek moyang kita sorga. Kita pewaris sorga, pewaris para bidadari. Keren gak kira-kira itu? Keren. Nih Anda nih, Anda bukan asli Depok, bukan. Bukan asli Banjir Kanal Timur, bukan. Asli sorga kita. Indonesia nih, kalau kakek moyangnya asli Eropa udah bangga. Saya Indo, kakek saya Belanda, itu bangga banget. Beneran coba. Atau kakek moyangnya keturunan raja. Oh, saya mah emang nenek saya keturunan langsung Raja Sriwijaya. Bangga banget. Lah saya mau ngomong, kakek saya nabi, paham gak ente? Kakek saya nabi. Lah, apa yang kurang bangganya? Saya mah bukan keturunan Indonesia, bukan keturunan Eropa. Keturunan mana? Keturunan sorga. Kita apa? Kita nggak lihat manusia hebat banget, mulia. Kalau ngikutin Quran. Sekarang muncul anak muda nggak ngikutin Quran. Akhirnya apa? Muncul teori dulu, the origin of species. Tahu the origin of species? Teori evolusi Darwin. Manusia seketurunan dengan monyet, saudaraan mekunyuk, masih sepupuan meberuk. Bagaimana kita manusia? Itulah kenapa agama penting buat kita. Jadi ketika harapan tipis, optimisme habis, tenaga expired, duit minus, kantong bolong, dompet cekat, masih ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin. Kalau kita sering ke tempat bencana, ketika bencana tiba kita nggak tahu mau nyender kemana. Tahu nggak, ketika bencana tiba kita tuh teriak, dan yang diteriakin semua warga tuh sama, ya Allah, ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nggak ada yang Pak RT, Pak RT, Pak RW, Pak Presiden, nggak ada, karena kita tahu dia nggak bisa nolong kita, nggak bisa. Yang kita tahu, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak bisa. Gitu. Nah, hadirin sekalian, makanya seorang muslim itu kekuatan terbesar dia adalah bukan otaknya yang utama. Ya, kekuatan utama dia bukan utama, yang utama sekali bukan otak, tapi apa? Keyakinannya sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati dan akalnya tunduk pada itu. Bukan menisbikan akal, bukan. Iya, tapi akalnya tunduk pada agamanya. Nah, hadirin sekalian, apa yang mesti kita miliki sebagai seorang muslim? Yang pertama, yakin sama Allah. Yakin sorga ada, yakin nggak? Jadi gini, orang hebat itu orang yang punya visi yang luar biasa. Makanya kalau kita ikut training dikatakan orang yang hebat, orang yang punya visi spektakuler, orang yang punya mimpi yang luar dahsyat, luar biasa. Orang hebat bukan mimpinya ecek-ecek. Pertanyaan saya, ada nggak mimpi yang lebih indah dari sorga? Ada nggak? Kalau Anda melihat orang naik gunung, orang kaya naik gunung, kalau misal orang miskin juga sama. Orang kalau naik gunung biayanya gede nggak? Kerinjani misalnya, belum ongkos pesawat aja mahal, belum porter, belum bawa berasnya, belum makannya. Dan yang menarik adalah rumah kita rumah di Jakarta, kasurnya empuk, makanan enak. Kita naik gunung yang makan susah, BAB susah. Coba orang naik gunung, untuk BAB susah, nggak ada toilet, kedinginan, tidur di tenda sakit keras, udah gitu kedinginan lagi. Sampai ada yang mati nggak di gunung? Ada yang rela mati untuk sampai ke puncak gunung. Ada yang rela makan susah, ada yang rela kehujanan, ada yang rela kedinginan. Terus kita ngomong, ente naik gunung ngebela-belain begitu, nggak punya otak. Kira-kira itu orang marah nggak? Marah. Kenapa?
ente nggak tahu indahnya di puncak gunung. Bener nggak? Lah kalau ada orang berani mati cuma buat naik gunung, rela kepayahan, rela meninggalkan rumah indahnya, istri cantiknya, anak-anak lucunya dia tinggalin buat naik ke gunung. Apalagi seorang muslim yang pengen punya mimpi sampai menjejakkan kaki ke surga. Bukan camping di Rinjani, kita camping di Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan reuni di puncak Rinjani, bukan, kita reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak yang lebih indah dari surga? Nggak ada. Surga lebih indah dari salju di Korea, lebih indah dari puncak Himalaya, lebih indah dari sakura di Fujiyama. Surga yang lebih indah dari Paris Prancis, lebih indah dari Bunaken, lebih indah dari Jayawijaya. Orang beriman dia punya mimpi. Apa itu? Bertemu Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau beriman melihat gunung, kita cuma bilang apa? Suatu saat saya akan sampai ke yang lebih indah dari sini. Kalau Rinjani aja segitu cakepnya, ini nggak ada apa-apanya, betapa surga itu luar biasa. Nah, hadirin sekalian, yakin surga ada. Nanti yang laki-laki dapat bidadari surga, cantik sekali, matanya jeli. Bidadari meludah ke laut, laut yang asin tawar. Itu baru ludah para bidadari, baru hilangnya tuh, belum dakinya. Emang bidadari dakian ya? Kagak. Yang perempuan dapat istana di surga seluas langit dan bumi. Sanggup ngepelnya nggak? Ya kalau nggak sanggup nggak apa-apa, emang nggak perlu dipel, emang kontrakan. Yakin surga ada. Yakin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin nggak? Bawa saya, ya. Yakin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cacing nggak punya tangan, nggak punya kaki, hidup. Ular nggak punya tangan, nggak punya kaki, makan tiap hari. Ayam nggak ada kantornya, bangun pagi-pagi. Kenapa kalah sama ayam? Yakin nggak ada yang nggak mungkin. Rezeki mah bisa dicari. Asal kita mau minta sama Allah. Kalau saya mau contohin, contohnya banyak, ya. Nah, kita sekarang kehilangan keyakinan. Yakin pertolongan Allah menembus batas logika kita. Yakin nggak? Nabi Musa dikejar Firaun, larinya ke laut. Kok lari ke laut? Nggak logis. Kapal feri nggak ada. Ada kapal feri udah ada belum? Belum ada. Geteknya ada? Nggak ada. Di laut mana getek gimana? Jembatan udah dibikin kayak Suramadu? Belum juga. Terus ente ngapain ke laut? Lari ke perbatasan biar kejar ke gunung, lari ke laut. Mau main bebek-bebekan di situ. Apa mancing mania? Orang udah komentar, Nabi ini gila kali Nabi ya. Kita mau dibunuh dia ke laut, kelelep aja. Nabi Musa cuma doa, ya Allah bagaimana urusannya nih ya? Disuruh pukul laut pakai tongkat, logis nggak? Laut dipukul tongkat, comber aja bancret. Laut dipukul belah, yakin gak sama Allah? Masih ada ngomong, Allah hari gini masih percaya dongeng. Lah kita mah jelas ada tanda-tandanya, ada bukti-buktinya. Lah anak muda sekarang sama Naruto percaya. Bagaimana? Manusia nggak sadar, dia meyakini ada yang lebih hebat dari dia di semesta. Orang sama Bleach aja percaya, sama One Piece percaya. Kita mau Avenger aja percaya. Coba nonton Avenger, waktu Iron Man mati, apa kagak nangis? Sebagaimana ABG bersedih, ya kan? Ketika Sasuke jadinya Sakura dan Naruto jadinya sama Hinata. Lah manusia. Kita ngomong jangan percaya sama surga, lah ente percaya sama Nyi Roro Kidul. Yakin pertolongan Allah menembus batas logika kita. Ini muncul anak, ya. Ketika kita yakin sama Allah, apa yang terjadi kemudian? Dimusuhin orang. Wah, ente radikal dibilang radikal. Wah kadrun nih.
Nih kebetulan saya lagi nggak pakai gamis, yang pakai jilbab dijelek-jelekin. Orang mau negakin agama buat dirinya aja disalahin. Ngapain jilbab-jilbab ikut-ikutan ke orang Arab? Budaya kita dong ditinggiin. Ngomong komentar begitu. Emang budaya kita mana? Lain teh pakai t-shirt budaya barat. Lain teh pakai blue jean budaya barat. Ngomong budaya kita dihidupin. Tiap hari ente dengerin musik rock dari barat. Tiap hari dengerin musik pop dari barat. Gamelan lu dengerin. Kita diadu budaya sama agama. Kesannya dia berbudaya, kagak. Ada kita sekarang pakai budaya asli Indonesia. Ada. Jalan kaki ke kantor tiap hari, mau apa naik busway? Ada yang pernah naik busway? Ada. Berarti nggak bisa kemana-mana, karena busway artinya jalanan bis. Busway artinya jalanan bis. Paham? Ya, busway artinya jalanan bis. Kalau yang kita naikin bus Transjakarta, itu maksudnya orang Indonesia sama bahasa Inggris begitu kadang-kadang. Main sebut aja naik busway. Busway itu nama jalanannya. Ya itu contoh bahwa lah manusia agama diadu domba sama budaya. Padahal orang lupa yang ngidupin budaya itu berapa banyak ulama nggak percaya budaya silat. Berapa banyak silat yang ngajarin siapa? Guru ngaji, ustadz, pondok pesantren. Bikin film, lihat yang bikin ngangkat silat, yang bikin film siapa? Orang bule. Sehingga ngangkat Iko Uwais, The Red 1, The Red 2, merantau. Lah yang teriak-teriak budaya nggak ngapa-ngapain. Wah, ente nggak hidupin Indonesia, siapa bilang? Saya sampai sekarang masih ngajar budaya. Budaya apa? Budaya silat. Masih ngajar. Saya masih ngajar gerak rasa Sanalika. Ketika kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala, muncul kemudian orang yang sengaja, wah umat Islam fanatik, nggak berbudaya. Orang lupa ya, orang Islam toleransinya paling tinggi loh. Contoh yang gampang ya, 2 menit lagi sih baru pembukaan ini. Contoh ya, kalau Jumatan biasa laki-laki pakai baju apa namanya? Baju nggak gamis. Gamis jarang yang pakai, paling kongkong. Biasanya kita pakai baju apa? Koko, ya kan? Sekarang saya mau tanya, koko orang Arab, orang Cina? Cina. Kok kita pakai? Umat Islam berdiri, mau baju koko, baju emas, baju abang. Kalau bagus kita pakai. Baju koko punya orang Cina kita pakai. Kenapa? Budaya bagus kita hidupkan. Nih kerahnya namanya kerah apa? Shanghai. Gamis tuh kerahnya pakai kerah apa? Kerah Shanghai. Shanghai di Arab atau di Cina? Kok kita pakai? Karena umat Islam gak peduli budaya apapun, selama nutup aurat kita tegakkan. Yang pertama yakin sama Allah. Yang kedua ikuti jalan sunnah Rasulullah SAW. Gimana caranya? Karena waktunya udah habis, gak kita lanjutin. Ya, sesi tanya jawab. Sebelum dilanjut kita akan cek keyakinan kita sama Allah. Tangannya diangkat. Diangkat semua tangan kanan. Ya. Konsentrasi, dengarkan perintah saya. Rasakan ya, nih namanya gerak rasa Sanalika. Putar sampai berasa anginnya, pelan-pelan rasakan. Lebih kencang, lebih cepat. Terus, ya, pegang dagu. Iya, dagu. Iya. Dagu mana? Terus tadi awalnya begini sih ya. Kita tuh bodoh, gampang ketipu. Kalau kita ikut-ikutan orang, dagu menjidat ketuker. Kita akan cek. Saya sebagian pasti udah pernah main game ini, tapi kita jajal aja. Nama gamenya kata saya. Kalau saya bilang kata saya, ikuti perintahnya. Kalau saya nggak bilang, nggak usah. Ngerti? Contoh ya. Kata saya, tengok kepala ke kanan. Tengok. Oke. Tengok ke kiri. Jangan. Kok jangan? Kan nggak saya bilang kata saya. Oke kan? Bahaya. Kata saya tengok kepala ke atas.
Oke. Kata saya, tengok ke bawah. Wah. Tengok ke samping, jangan. Nggak ada kata saya. Ngerti ya? Ini fair enough. Ya, nggak ada jebakan di situ. Kita ingin sampaikan permainan kata saya. Kita mulai dengan basmalah, maka permainan ini mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kata saya, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Enggak kata saya. Iya, simple kan? Masih ketipu, masih emang bukan ketipu, manusia ke distract. Oke, kita ulang. Kata saya, angkat tangan kanan. Kata saya, angkat tangan kiri. Kata saya, goyangkan jempol kiri. Oke, tunjuk. Itu banyak digoyangin. Enggak ada kata saya, enggak bertunjuk digoyang-goyangin. Enggak ada kata sayanya. Oke, kata saya turunkan semuanya. Ya. Kita cepetin. Kata saya angkat tangan kanan. Kata saya angkat tangan kiri. Turunkan semuanya. Oke, bagus. Oke, bagus. Kata saya turunkan semuanya. Oke. Aplaus buat kita semua. Enggak ada kata saya. Iya kan masih belum. Oke, kita anggap selesai. Kata sayanya udah hilang. Game ini sebetulnya panjang, cuma waktu udah singkat. Maksudnya adalah, paham nggak? Kita tuh gampang ke distract, manusia gampang ketipu, gampang kena toksik, gampang kena mental health. Itu pentingnya agama. Untuk itu jangan terlalu dengerin apa kata saya, tapi dengerin apa kata Quran. Karena kalau ngikutin kata saya, kata nafsu kita seringkali ketipu dengan nafsu yang jelek. Maka dengerin apa kata Allah, apa kata Rasulnya, apa kata ulama waris Nabi. Jangan dengerin apa kata saya. Karena kata saya mendingan tidur di rumah daripada kita sholat ke masjid. Karena seringkali kata saya, kita pacaran lebih enak dibanding kita mengkaji Quran. Karena kata saya, bicara soal kebebasan lebih enak dibanding kita belajar Iqra. Karena ngaji kita belum beres. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada door prize, masih ada? Ada, masih ada. Oh, berapa, Ustaz? Karena nggak ada yang nanya, berarti saya yang mesti nanya. Saya pernah ngisinya saya biasa ngisi kan di anak-anak pang. Pernah ngisi di umum. Justru kalau orang-orang umum ketika nanya tuh, wah beneran dia nanya serius. Enggak ngejebak, fair-fairan diskusi menurut Anda dan menurut saya. Di tempur ya, kita doakan apapun yang terjadi yang terbaik buat rakyat Gaza, rakyat Palestina dan para mujahidin di Hamas, di Izzuddin Al-Qassam. Pertanyaan pertama, kita lihat mana yang lebih banyak mampu menjawab, yang laki atau yang perempuan, yang ikhwan atau akhwat. Surat Al-Quran yang Bismillahirrahmanirrahimnya ada di tengah. Ini pengurus ya? Silakan. An-Naml. Ayatnya apa? Wa innahu. Oh iya. Keren ya putra. Siapa namanya, Mas? Mas Salman. Berarti dia aktivis dakwah kelihatan. Siap. Paling enggak dia aktivis Quran. Langsung boleh dikasih. Ya, yang udah berhasil jawab nggak boleh lagi, pasti kejawab juga yang kedua. Yang pertama kejawab, pasti yang kedua kejawab. Ya. Ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ih, laki-laki loh. Nih duluan yang ini. Mas siapa? Mas siapa? Mas Zidan. Zilal, Mas Zilal. Zilal apa? Mas siapa? Saya kalau Zilal tuh dengarnya dulu yang terkenal soalnya Zilalul Quran zaman saya. Anak muda tuh rebutan itu. Oke, jawabannya ayat ragu 18
3. Oke, kita pegang. Tadi yang menunjuk juga siapa? Ayo. Al-Baqarah ayat berapa? Kayaknya saya kenal bapaknya nih. Dia jawab percuma, saya udah lihat postingan maknya. Dari pesantren mah tahu. Yang lain jawabannya udah Al-Baqarah. Ya, ada yang bisa jawab ayat berapa? Hah? 286. Oke, kita pegang. Oke. 283. Oke, kita pegang. 282. Oke, kita pegang. Satu lagi. Nggak ada. Kita akan tanya ke siapa tadi? Yang jawab? Hah? Mas Salman. Yang benar yang mana? 82. Bicara soal apa? Utang-utang, utang piutang, bisnis, jual beli, di situ pencatatan. Oke ya. Kalimat pertamanya apa? Lanjut. Tadayantum ila ajalin musamma faktubu. Oke. Yang berhasil jawab oke, satu sama. Karena satu sama harus satu lagi. Kita lihat yang bagus. Nyari jodohnya gampang loh di sini, pinter-pinter beneran. Pas saya tanya, ini yang begini pada tunjuk tangan. Cuma tadi ada yang saya larang ngejawab, ketahuan. Ya, aktivis kampusnya juga keren. Imam di masjid kampus, waduh ini di sebelah banyak nih pilihannya. Surat atau surat-surat ya yang disebut dengan Zahrain di Quran tuh unik. Di depan setelah Fatihah ada 2 penjaga, di belakang ada 2 penjaga juga. Ada juga Quran yang punya julukan 2 ya, 2 pelindung. Nah, ada juga di Quran yang julukannya 2 bunga. Nah, terus yang saya tanya di surat di Al-Quran yang julukannya 2 bunga itu, 2 bunga ini akan menjaga dunia dan akhirat. Ada yang tahu? Zahrain. Oke, silahkan lewat Google. Kalah kita mau Ustadz Google. Zahrain surat apa? Al-Baqarah, Ali Imran. Oke, nggak ada yang bisa jawab. Kita ganti pertanyaannya. Surat yang disebut dengan Muawizatul Ula. Kita ganti pertanyaannya biar gampang ya. Surat yang disebut Muawizatain. Ini kalau ada yang kesurupan gak ada yang bisa ngerukyah di sini. Muawizatain. Zahrain di 2 pertama, Muawizatain 2 terakhir. Al-Falaq dan An-Nas. Muawizatul Ula Al-Falaq. Muawizatul Sani An-Nas. Nih penentuan jangan susah berarti ya. Kita ganti pertanyaannya yang gampang. Kegampangan. Nama lain surat At-Taubah. Nama lain surat At-Taubah. Baro'ah. Duluan ini ya. Yang menang bukan karena lebih pintar, karena lebih dulu ngangkat tangan adalah kelompok yang akhwat. Semangat yang akhwat, takbir.
Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.